Sebuah peringatan yang nyata dari Mahfud MD untuk para penguasa. Sadari keadaan akan berputar, saudara akan menuju ke suatu tempat di mana merasa tidak ada gunanya kecuali saudara berbuat baik sekarang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke kantor Danantara karena keponakan Luhut Panjaitan sebagai Direktur Utama Danantara komplain kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya langsung menghampiri kantor, siap untuk berdebat dengan data. Suatu saat, dan orang jangan sombong ketika sedang berkuasa, akan jatuh. Sorotan publik tertuju kepada Menteri Purbaya setelah ia menyatakan kesiapannya untuk mengaudit kekayaan Luhut Binsar Panjaitan secara transparan, menyusul dugaan keterkaitan PT Toba dengan penggundulan hutan di Aceh dan Sumatera. Sehingga banyak masyarakat yang menuntut keterbukaan sekaligus mengingatkan agar langkah ini dijalankan secara cermat dan tidak mengandung kebohongan sedikit pun. Itu orang, tahu enggak, orang yang baru nih, baru dijadikan tersangka ini, Dirjen Pajak. Itu udah 15 tahun pensiun, diperiksa lagi jadi tersangka. Ada rumah mantan Dirjen Pajak ini, hari ini nih saya baca, digeledah kemarin oleh Kejaksaan Agung. Udah pensiun, hati-hati kalau sedang memimpin, sesudah pensiun pun dikejar. Luhut Panjaitan menyiapkan tim hukum sebelum diaudit oleh Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa. Dan Kejagung RI Burhanuddin, Luhut Panjaitan mengatakan bahwa PT Toba yang dimilikinya sudah memiliki izin usaha tambang. Sejak 2003, Menteri Purbaya mengatakan, kita lihat nanti hasil audit nanti. Dan ketika tidak ketangkap, ketakutan tuh selalu ada sebelum ditangkap. Itulah sanksi otonom. Oleh sebab itu, pendekatannya harus moral. Ketahanan, ketangguhan, menyadari bahwa saya akan bertugas dengan baik. Kalau sekarang saya sedang berbuat baik lalu diisolasi, tidak apa-apa. Pada saatnya, ini ingat, saya bicara ini hari ini di sini. Suatu saat saudara akan melihat akan terjadi perubahan, di mana orang yang tadinya sewenang-wenang tidak akan lagi bisa sewenang-wenang. Itu udah biasa. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di kantor Menteri Pertahanan, Syafri Syamsuddin pendukung penuh langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa karena langkah audit Luhut Panjaitan bisa membuat rakyat percaya lagi kepada pemerintah. Luhut Panjaitan berkonflik dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hal ini karena Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tidak mendukung Luhut Panjaitan saat Luhut Panjaitan akan diaudit oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, melainkan Syafri Syamsuddin mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kayak enteng sekali ya Bapak ngomong seperti ini seolah-olah negara ini punya Bapak. Bapak pikir 84% pajak dari rakyat yang ke APBN terus menjadi gaji Bapak itu dari investor. Saya jujur saja Pak, dan termasuk rakyat Indonesia sudah muak dengan kearoganan Bapak yang seenaknya. Jangan Bapak berpikir karena Bapak seorang penyelenggara negara, Bapak bisa seenaknya di negara ini. Tunggu dulu Pak. Saya pribadi jujur sama sekali tidak takut dengan statement-statement arogan yang Bapak sering keluarkan di media. Sama sekali tidak takut. Karena saya punya hak untuk mengkritik Bapak, saya punya hak untuk berbicara. Mengkritik Bapak sebagai penyelenggara negara yang mengeluarkan kebijakan sembrono seperti ini. Indonesia bukan cuma tentang investor Pak, dan ekonomi bukan. Tapi ada hati yang harus Bapak jaga, yang harganya melebihi investor. Bapak bisa menjaga hati investor, tapi Bapak tidak bisa menjaga hati rakyat Bapak sendiri. Bagaimana mungkin? Jadi jangan buat negara ini seolah-olah punya Bapak. Semua rakyat berkontribusi. Tidak ada satupun rakyat yang tidak berkontribusi atas negara ini. Sekecil apapun itu mereka berkontribusi. Jadi jangan buat negara ini seolah-olah punya Bapak. Purbaya menyampaikan secara gamblang bahwa pemeriksaan tidak melihat nama atau jabatan karena siapapun di lingkaran elit politik bisa dimintai klarifikasi, baik soal pajak maupun urusan lain, dan itu berarti tokoh seperti Bahlil hingga Luhut pun berada dalam standar pemeriksaan yang sama jika memang diperlukan, tanpa pengecualian karena mereka elit politik. Berita hari ini, Istana memanas antara Purbaya dan Luhut. Pak Purbaya orang kompeten dan tidak bisa diajak kompromi. Luhut marah dengan Purbaya karena sentil uang dan antara yang dipakai main saham. Kalau Pak Presiden memperhentikan saya, maka saya akan langsung mundur, ujar Pak Purbaya. Coba komen, yang mundur Pak Purbaya atau Pak Luhut? Tadi ada yang meminta saya untuk menjadi anggota parlemen, saya tidak mau. Saya menolak untuk duduk di kursi legislatif. Saya hanya bercita-cita membuat kebijakan pro rakyat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat seperti pada zaman reformasi dulu. Tolong dukung aspirasi saya untuk Indonesia lebih baik dengan cara follow akun ini dan bagikan video ini agar rakyat Indonesia tahu janji saya akan saya tepati. Terkait mafia ekonomi, kita sudah ada nama-namanya, tinggal penindakannya saja. Kita segera bersih-bersih, tinggal tunggu waktu yang tepat aja. Tentu
Kalau mau bersih, harus siap kehilangan teman juga. Purbaya akan kirim tim audit profesional langsung ke Pertamina, gara-gara temuan mengejutkan. Harga asli Pertalite disebut cuma sekitar Rp4.000 per liter, tapi dijual ke rakyat sampai Rp10.000. Kalau data ini terbukti, ini bisa jadi skandal harga terbesar di sektor energi, dan Purbaya siap bongkar siapa yang selama ini bermain di balik selisih harga yang gila-gilaan itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akhirnya buka kartu. 10 perusahaan sawit besar diduga main sulap angka ekspor. Bukan pesulap, tapi polesan akuntan. Modusnya klasik tapi mematikan, under invoicing. Harga CPU di pasar dunia bisa $1.000, tapi di dokumen ekspor disunat setengahnya. Negara dapat receh, perusahaan panen cuan. Triknya rapi, barang sama, kapal sama, tujuan sama, yang beda cuma angka di kertas. Pajak turun, bea keluar menyusut, kerugian negara membengkak sampai triliunan rupiah. Lebih licik lagi, CPU dikamuflasekan jadi produk turunan murahan. Di atas kertas, fatty acid. Di pasar global, emas cair bernama sawit. Purbaya menyebut praktek ini bukan insiden, tapi pola. Ratusan eksportir pernah terdeteksi, dan 10 nama kini dikantongi negara. Bukan untuk dipajak, tapi disiapkan ditindak. Kini pemerintah menjanjikan AI, pengawasan digital dan pengetatan. Pertanyaannya satu, baru sekarang sadar atau baru sekarang berani? Wah, Prabowo! Ini rakyat semakin menjerit, wah. Rakyat yang jualan pada sepi semua. Aku sudah keliling-keliling Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, lalu rakyat harus mengeluh pada siapa, wah? Rakyat harus sambat sama siapa? Rakyat mengadu sama siapa, wah? Ya, mengadu kepadamu, kamu takut sama Jokowi. Ya, mengadu kepada DPR, DPR takut sama ketua-ketua umumnya. Mengadu kepada siapa lagi? Mengadu kepada Megawati, apa bisa? Mengadu kepada SBY, sudah tua, sudah rajin melukis, sudah asik dengan hobinya. Mengadu kepada Jokowi, malah ruwet, malah tambah remuk nanti kalau rakyat mengadu ke Jokowi. Aduh, ini gimana, wo? Kamu sebagai kepala negara, wo. Kami ini rakyat ini anak-anakmu, wo. Tolong pikirkan itu ya, wo. Ya, bener gak rakyat? Coba rakyat komentar. Mengeluh gak kalian? Mengadu kepada siapa? Kita semua. Hah? Ini negara Pancasila. Gak tahu kemana rakyat mengadu. Aduh, angel, wis, angel temen kandanane. Peci merah, IQ tinggi sang Pancasila selalu benar, merdeka. Ini kata Prabowo ya, syarat negara bisa maju adalah bersatu. Tapi lucunya nih, sekali bersatu, ubah konstitusi. Bersatu kita ubah konstitusi, yang kedua kita akan ubah sistem pemilu kada. Sepertinya ini sekiring tuh begini ya. Kalau konstitusi yang harusnya ditaati, tapi faktanya malah diubah-ubah sesuai kebutuhan, sesuai kepentingan. Sistem pemilu kada yang sudah bagus berjalan, tapi malah mau diubah menjadi pemilu tidak langsung. Kepala daerah malah diusulkan dipilih oleh DPRD. Apakah ini wujud menuju negara maju? Kalau konstitusi dan sistem demokrasi diubah terus sesuai kepentingan, sesuai kebutuhan, ini bukan negara yang maju, tapi sawitnya. Koplak.